Kakang semuanya. Alhamdulillah baik. Nah, izinkan aku untuk memperkenalkan diri Anda. Nama aku Raihana Rasyida. Aku sebagai moderator pada diskusi kita kali ini. Dan di sini ada pemantik kita. Itu pemantik kita hari ini Syahdan. Syahdan. Ya, ada Syahdan sebagai pemantik kita pada diskusi kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar struktur jismiyah atau jasadiyah, ruhaniyah, dan nafsaniyah dalam psikologi Islam. Dan setelah teman-teman semua boleh bebas menyampaikan pendapatnya ya, atau mungkin langsung saja silakan pada Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan dan diberikan nyawa yang akan kita bahas. Apa itu nyawa nantinya? Tentunya dalam kesempatan kali ini. Jadi sebelum masuk ke apa itu kriteria jismiyah, badaniyah, kemudian ruhaniyah dan juga nafsiyah. Sini saya akan menjelaskan dulu latar belakang dari penyebutan tersebut. Jadi dalam struktur kepribadian, khususnya dalam psikologi Islam, gitu ya. Kalau saya itu ngutip dari Khair Aldin Al-Zarkali, di sana menyebutkan bahwa manusia itu dapat dilihat melalui 3 sudut utama, yaitu berupa jasadnya, ya, kemudian berupa fisiknya dan juga berupa jasad dan fisik. Nah, kenapa seperti itu? Biasanya kan karena nggak ada ya. Ini terusnya apa ya? Kenapa gini ya? Kita ya? Penjelasan. Gitu ya. Pertama nanti mungkin boleh kesini ya. Si ini kelihatan nih. Oh, ya. Gak usah ya? Gak usah lah ya. Udah hafal. Enakan. Nah, nanti sini ya. Nah, kata beliau bahwa untuk kita menjelaskan manusia bisa dari 3 aspek, dari mulai jasadnya, dari mulai jiwanya, dan dari mulai jasad dan fisiknya. Apa itu jasad? Jasad itu adalah fisik. Nah, bagaimana cara menjelaskan fisik? Adalah dengan apa sih organisme fisik itu dan bagaimana sih uniknya dari fisik itu? Apa menggunakan ilmu apa biasanya jasad dijelaskan? Anda? Nggak? Fisik enggak, yang kalian tahu ilmu yang menjelaskan tentang fisik. Oh, biologi. Nah, biologi misalkan ya, menggunakan biologi gitu kan. Nah, itu kan menggunakan biologi gitu ya. Kemudian menjelaskan dengan apa lagi? Dengan ilmu apa lagi kira-kira? Fisiologi dan sebagainya kan, seperti itu. Nah, di jasad ini nanti akan dijelaskan apa sih si organisme-organismenya tuh gitu. Jadi fokusnya tuh pada organismenya. Ini maksud organisme itu kayak susunan-susunannya seperti apa gitu kan, pencahayaan seperti apa, kayak organis. Dan juga pada sifat-sifatnya gitu. Nah, kemudian kalau psikis itu ngebahasnya tentang apa? Dengan ilmu apa psikis itu yang kita pelajari? Dengan
psikologi misalkan ya. Kemudian nantinya tuh di sana membahas tentang apa? Tentang hakikat. Apa sih manusia itu? Gitu kan? Kemudian sifat-sifat uniknya lagi dari hakikat ini gitu. Nah, kemudian jasad dan jiwa itu biasanya dibahas melalui ilmu sosiologi gitu. Gitu. Nah, kenapa? Karena ini nanti ilmunya tuh berupa akhlak gitu ya, atau perbuatan atau gerakan yang memang ini tuh kesatuan gitu, dari antara jasad dan fisik. Makanya untuk jasad ini dinamakan dengan gak ada ini ya, gak ada apa sih namanya itu tisu. Di sini dinamakan dengan fisik, psikis dan psikofisik. Oh iya, saya kan ada tisu di dalam. Betulnya di dalam itu sama saja. Nah, di dalam itu ada jasad yang bahas tentang psikofisik namanya. Nah, kemudian mau diketahui juga, oh berarti ini menurut Khair Aldin Al-Jalkali. Nah, tapi nanti tuh bagaimana sih cara kita memahaminya dalam terminologi Islam? Nah, dalam terminologi Islam nanti jasad ini biasanya dikenal dengan apa? Dalam terminologi Islam dengan jasad atau jismiyah nantinya tuh dengan jisim gitu. Nah, jiwa ini dalam psikologi dalam Islam disebut sebagai Jiwa. Ruh. nah betul, roh atau ruh gitu kan. Nah, psikofisik ini disebut sebagai, kalau di dalam terminologi Islam yang paling terkenal bahasa dan Islam, membahas tentang perilaku, membahas tentang perbuatan manusia. Yes, disebut dengan nafas namanya tuh. Jadi ternyata nafas itu bukanlah roh dan roh bukanlah nafas. Gitu. Jadi gitu ya, paham ya? Itu untuk yang pertama. Oke, saya hapus ya. Boleh. Kebayang? Kebayang? Nih, hapus ya. Kita buat lagi. Nah, si yang namanya apa tadi, jasad, kita pakai jasad dulu lah istilahnya. Nanti kita pakai jisim di sana di next selanjutnya. Kemudian sama roh dan juga sama nafas. Untuk roh dia sifatnya tuh untuk jasad dia sifatnya tuh kasar kan, empiris, germa kasar, tambah dia tuh bisa diraba gitu maksudnya. Tahu kan? Berarti yang disebut jasad itu apa? Yang kalian ketahui tadi. Sifatnya tuh dia tuh kasar. Kasar tuh kan ada makhluk halus, makhluk kasar. Nah, dia tuh makhluk kasar karena kita bisa terlihat. Dan juga empiris itu bisa dilihat, bisa diraba dan sebagainya. Karena jasad itu adalah diri kita nih, kulit saya ini jasad dan sebagainya. Makanya sifatnya tuh kasar dan juga empiris. Gitu ya. Kemudian secara naturnya, jadi secara natur tuh nanti saya mau bahas natur tuh adalah sifat bawaan. Apa sih sifat bawaan dari jasad ini? Nah, sifat bawaan dari jasad ini nanti adalah sifatnya buruk mereka tuh. Sifat bawaannya tuh buruk. Kenapa? Karena jasad ini diciptakan dari apa? Jasad diciptakan dari apa jasad? Dari tanah. Nah, nanti kenapa sifatnya buruk? Karena dia tuh berasal dari tanah. Sehingga jasad ini memiliki kecenderungan kepada hal-hal material, materi. Sehingga tidak heran kenapa orang-orang banyak yang melakukan hal-hal yang zalim, karena dia tuh memenuhi jasad bukan memenuhi ruh. Gitu. Apa sih ruh? Nah, ruh ini sifatnya itu halus. Dia tuh halus gitu. Kemudian goib. Nah, sifat naturnya, bawaannya itu baik. Kenapa? Karena natur ini tuh
berkecondongan kepada samawi, kepada rohani, kepada hal-hal yang apa sih namanya tuh, akhirat lah, bahasa kita tuh, bahasa mudahnya gitu, sehingga dia itu akan selalu bisa membimbing gitu. Dia itu akan bisa mengarahkan apa sih yang dikehendaki oleh akhirat gitu. Apa sih yang apa sih, bagaimana sih cara kita ingin mendapatkan akhirat gitu. Nah, yang kalian tahu misalkan saya nanya murah, oh, enggak, baru datang bingung nih. Riti gimana mau tanya, bagaimana sih cara kita masuk surga? Nah, gimana cara dapetin kita sayang? Nah, apa perintahnya? Beribadah. Beribadah. Oke. Ibadah itu perilaku siapa? Siapa yang melakukan ibadah? Jasad, roh, atau nafsu? Ini dulu, jasad atau roh? Nafsu belum jelasin. Dua-duanya. Hah? Dua-duanya. Nah, yang sebenarnya harus dilakukan itu adalah rohnya. Tadi karena si jasad ini memiliki kecenderungan material gitu. Nah, maksudnya karena roh ini berkecenderungan kepada akhirat, maka bagaimana cara roh ini nanti agar tenang adalah dengan mengikuti perintahnya. Salah satunya itu dengan melaksanakan ibadah. Berarti perilaku ibadah ini perilaku roh sebenarnya. Tetapi karena roh ini nanti harus ada jasad gitu ya, maka jasad itu ditaklukkan. Jadi sifat bawaan si jasad yang buruk ini bisa ditaklukkan gitu ya, gitu. Jadi nanti istilahnya itu ada gini. Bentar. Nanti istilahnya tuh nih. Nah, jadi, kita masuk ke nafas ya. Karena jasad itu kasar, empiris, dan bawa nature atau bawa sifat aslinya itu buruk, karena dia kecenderungan kepada hal material, dan juga roh ini berkecenderungan kepada hal Tuhani, hal yang baik gitu ya. Nah, nafas, apa sih nafas? Nafas ini adalah sebagai sintesis, kalau bahasa ini atau bahasa mudah nama inilah kayak penggabungan. Nafas ini adalah gabungan daripada jasad dan roh, maka itu disebut sebagai nafas. Jadi yang menggabungkan antara jasad dan nafas, antara jasad dan roh itu nafas gitu. Sehingga nanti istilahnya seperti ini. Jasad tanpa roh merupakan substansi yang mati. Jadi kalau misalkan ada jasad tapi gak ada rohnya, jadi dia tuh kayak substansi yang mati. Substansi itu jadi isinya tuh gak ada gitu, karena dia cuman berbentuk kayak patung lah ibaratnya gitu. Itu istilah pertama. Yang kedua, roh tanpa jasad itu tidak dapat teraktualisasi. Jadi maksudnya roh pun sangat memerlukan jasad untuk dia mengaktualisasikan apa yang diperintahkan. Seperti tadi ibadah itu harus diaktualisasikan sebagai inilah takbir Allah Akbar. Nah, dengan apa? Dengan adanya si jasad itu. Maka roh ini adalah gabungan, ya, gabungan lah intinya gitu, gabungan daripada si jasad dan roh, seperti itulah dari pemukanya. Kenapa? Nah, nanti boleh ada yang HP-nya punya Al-Quran. Mangga, ini dulu. Coba Adinda ya, Adinda. Tolong dibuka surat Al-A'raf ayat 54. Kalian bisa dibuka juga sih. Al-A'raf ayat 54 nanti. Tadi surat Al-A'raf ayat 54. Masih deh. Ini kenapa? Ya. Di yang ayat terakhir yang Allah lahu. Coba tolong bacain.
Dari yang pertama, segala penciptaan dan urusan menjadi hak Allah. Nah, di sana kan Allah lahu khalqo. Ingatlah, hanya milik Allah segala penciptaan dan al khalqo. Itu yang pertama ya digarisbawahi. Kemudian wal amru, urusan. Tapi bisa diartikan juga sebagai memerintah, sebagai perintah. Maha melimpah Allah, maha melimpah anugerah Allah, Tuhan semesta alam. Nah, kata Imam Al-Ghazali, al-khalqo itu diartikan sebagai alam penciptaan, dan al-amar di sana diartikan sebagai alam perintah. Maksudnya apa? Al-khalqo sebagai alam penciptaan di sana pada ayat tersebut bersifat material yang menghasilkan jasa. Jadi alam penciptaan itu adalah alam penciptaan material. Jadi yang menciptakan jasad itu pada di alam al-khalqo, alam penciptaan. Sedangkan al-amar itu nanti yang menciptakan ruh alamnya tuh. Itu menurut Imam Al-Ghazali seperti itu. Oke, paham? Jadi yang mencipta proses penciptaan itu nanti di alam al-khalqo, atau misalkan alam penciptaan dan juga alam perintah, al-khalqo dan juga al-amar gitu. Menurut Imam Al-Ghazali seperti itu. Oke. Nah, tapi nanti ada pertentangan. Kan menurut saya tadi kesimpulannya untuk kesimpulan pertama kita ya, roh dan nafas itu berbeda gitu ya. Roh sebagai substansi yang halus goib, dan nafas itu sebagai satu kesatuan antara jasad dan si roh itu. Tapi nanti ada yang berpendapat bahwa justru roh dan nafas itu merupakan satu kesatuan yang sama. Nah, seperti halnya menurut Ikhwan As-Sofa. Nah, Ikhwan As-Sofa dan para filsuf lainnya di sana mengatakan bahwa roh dan nafas itu merupakan substansi yang sama gitu. Ikhwan Al-Sofa ini teman-teman perlu diketahui karena kita sebagai bagian dari komunitas psikologi Islam. Ikhwan Al-Sofa ini adalah bukan orang ya, tapi komunitas juga, sekumpulan para ulama yang memang tidak disebutkan nama-namanya karena mereka menyamarkan diri. Jadi mereka tuh misteri lah gitu, namanya siapa aja anggotanya. Dan Ikhwan As-Sofa ini, jadi Ikhwan As-Sofa itu jadi saudara menuju kesucian, persaudaraan menuju kesucian artinya tuh. Jadi di sana tuh mereka para ulama yang memang sengaja untuk berkumpul, tidak hanya membahas Islam itu dari sudut pandang yang telah yang dianugerahkan atau yang diwahyukan, tetapi mereka meyakini bahwa segala ilmu yang ada di dunia ini pada akhirnya berujung pada keesaan Allah gitu. Nah, ini adalah golongan Ikhwan As-Sofa. Jadi mau itu belajar biologi, mau itu belajar psikologi, pada akhirnya kita akan tahu kok pada akhirnya manusia itu tidak ada apa-apanya dan Allah sebagai Tuhan gitu. Makanya di sini tuh segala ilmu tuh semuanya berkumpul. Para ulama-ulama tuh mereka memiliki disiplin ilmu bermacam-macam gitu. Di sana Ikhwan As-Sofa tuh. Makanya mereka mengatakan seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau misalkan menurut Abu Bakar Al-Anbari, dia mengatakan bahwa roh itu adalah sebutan untuk laki-laki sebagai muzakkar gitu, dan nafas itu sebutan untuk perempuan atau muannas gitu. Nah, tapi itu adalah kebiasaan kaum Arab gitu. Jadi untuk menyebutkan perempuan itu disebutnya roh yang di dalam jasanya itu, tapi untuk perempuan disebutnya untuk laki-laki disebut roh, untuk perempuan disebut anas gitu. Tapi itu secara bahasa dalam apa sih katanya tuh Lisanul Arab gitu, karangannya Ibnu Manzur seperti itu. Nah, tapi karena
di sini ada juga pendapat yang kedua bahwa roh dan nafas itu adalah sesuatu yang berbeda. Salah satunya adalah pendapatnya dari para kaum sufi. Gitu. Mereka mengatakan bahwa justru nafas itu adalah sesuatu yang berbeda antara nafas dan roh, seperti itu. Mereka adalah kaum sufi gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin lebih lengkapnya, nanti saya bakal kirim sih sebenarnya di grup si catatan sayanya. Seperti itu ya. Kemudian dari penjelasan di atas tadi yang tadi saya telah jelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan untuk membahas aspek fisik itu menggunakan bahasa apa tadi? Jismiyah atau jasadiyah. Untuk pembahasan tentang aspek yang psikis dalam psikologi Islam, dalam psikologi perbedaan Islam menggunakan ruhaniyah gitu, dan juga dalam aspek psikofisik gitu, atau dalam aspek jasad dan juga nafas, jasad dan juga psikis itu menggunakan bahasa nafsaniyah seperti itu. Nah, kita kupas satu-satu ya. Jismiyah itu awal katanya dari jasama yasjimu, jadi artinya tuh badan atau tubuh, jisim tuh. Nah, kenapa dari bisa jadi jismiyah? Jismiyah itu sebagai isim sifat, jadi mensifati. Jadi artinya tuh yang awalnya badan, maka ketika menjadi jismiyah artinya itu menjadi yang berkaitan atau sifat-sifat yang ada pada badan itu bagaimana gitu. Atau misalkan bagian-bagian badan tuh apa aja gitu. Makanya jismiyah gitu. Itu ya secara bahasa. Dan nanti pun ruhaniyah juga seperti itu. Jadi sebagai kata sifat, artinya apa sih sifat daripada si isim tersebut? Isim tersebut yaitu jisim itu benda. Apa sih sifat dari apa sih sifat dari badan tersebut tuh apa aja sifatnya gitu. Untuk ruh juga apa sih sifat-sifatnya? Nah, sehingga menggunakan kata jismiyah. Oke. Selanjutnya banyak apa salah satunya itu siapa, Jak? Yang ini tuh, Jak, dari filsuf tuh yang menyebutkan bahwa apa sih unsur dasar penciptaan jasad tuh dari api, gini, angin, air, udara. Coba tahu? Empedokles ya. Nah, itu kan dari para filsuf ya. Nah, Ibnu Sina juga menyetujui hal itu, sehingga Ibnu Sina juga menyebutkan bahwa manusia ini secara jasad ini diciptakan dari unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur tanah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita baca di Sirah Nabawiyah ya, bukan Sirah Nabawiyah, namanya tuh soal itu apa ya? Kisah Nabawi, dalam kitabnya Ibnu Katsir tuh, Kisah Nabawi. Nah, di sana tuh Nabi Adam itu waktu itu kan belum ada, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat turun ke bumi, ambillah sebagian dari tanah-tanah yang ada di bumi. Nanti ada yang warna hitam, ada yang warna merah, ada yang warna putih, dan juga ada yang campur. Nah, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa manusia kenapa sekarang berbeda-beda kulitnya, karena Nabi Adam itu diciptakan dari berbagai tanah yang ada di bumi, sehingga saat ini anak-anaknya itu adalah bagian-bagian dari si tanah tersebut, tidak semuanya. Dan yang memiliki warna semuanya itu adalah Nabi Adam gitu. Tapi nanti dicampurin ya, nggak jadi belang. Karena kan belang dicampurin, tapi unsur-unsurnya itu dari berbagai warna di tanah, seperti itu. Itu ada di kitabnya ini,
Qisasul Anbiya di kitabnya Ibnu Katsir tentang kisah para nabi gitu. Itu sebenarnya nantinya tuh itu tuh hadis Rasulullah itu teh. Itu hadis Rasulullah. Saya difotoin deh nanti si hadisnya tuh difotoin, nanti saya kirim lah seperti itu. Kemudian kalau misalkan tadi menurut Ibnu Sina hanya bagian dari, jadi unsur ya, unsurnya tuh tanah, air, udara, dan api. Kalau nanti menurut Ikhwan As-Sofa yang tadi saya sebutkan itu, mereka itu menyebutkan bahwa di antara empat itu mah, di antara api, angin, air, dan juga udara, itu hanya sebagai unsur yang paling rendah gitu. Jadi itu hanya an-nasir al-alam itu an-nasir al-alam as-sufla. Jadi maksudnya itu hanya jika namanya gampang nama gini lah. Jadi hanya bagian gitu. Sedangkan ini belum jadi manusia gitu. Nah, nanti untuk menjadi manusia kata mereka mah nantinya tuh ada prosesnya. Dan nantinya akan digabung, misalkan kalau api menjadi dengan air jadi apa? Hah? Dia jadi mati. Nah, mati itu jadi apa? Zatnya. Nah, jadi asap misalkan ya. Terus misalkan kalau tanah jadi dengan air. Nah, seperti itu. Terus kalau misalkan nanti tanah dengan bebatuan yang ada di air jadi air mineral gitu. Iya kan? Dari pegunungan asli ya. Atau jadi eta nanti. Nah, ini teh aja almasum. Atau jadi almasum juga bisa nih. Gak tahu sih itu air dari mana. Nah, nanti akan diciptakan juga menjadi tumbuh-tumbuhan, menjadi hewan, dan nanti pada akhirnya menjadi manusia seperti itu. Gitu. Nah, selanjutnya manusia itu perlu diketahui sebagai makhluk biotik. Makhluk biotik itu adalah makhluk hidup. Gitu. Dan unsur pembentuknya itu, unsur-unsur yang tadi itu memiliki sifat yang proporsional. Maksud proporsional itu gak banyak, gak sedikit, tapi sesuai. Gitu. Kalau misalkan kita ngerasa panas, artinya unsur api yang dalam diri kita itu tinggi gitu. Secara kisah lama gitulah gitu. Tapi secara biologi nanti beda lagi ya. Sebenarnya secara biologinya kalau misalkan kita panas tuh secara filsafat nama tadi dijelaskan sama ini karena unsur apinya sedang tinggi gitu. Tapi kalau secara biologi beda ya, secara fisiologi gitu. Itu iya panas badannya. Jadi panas. Tapi nanti penyebabnya itu dibahas oleh ilmu yang lain gitu. Dan sebagainya gitu. Sehingga manusia itu bisa setara ketika dingin gitu. Ketika dingin kalian pegang dalam di sini di dada kalian itu anget gitu. Karena di sini tuh untuk apa ya? Untuk menjaga kehangatan tubuh gitu agar tetap hangat. Nah, panasnya itu salah satunya gitu ya. Karena ada unsur api gitu bahasa ini tuh. Tapi nanti bahasa yang lebih ilmiah itu nanti dibahas oleh ilmu biologi, fisiologi dan sebagainya. Nah, kenapa manusia itu sempurna? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tin ayat 4. Masih buka Quran ya? Enggak ya? At-Tin dalam Quran surat ayat 4 apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Itu makanya manusia itu terbaik gitu ya secara ciptaan. Nah, mari kita bandingkan. Kalau misalkan manusia itu tadi diciptakan dari angin, api, air, dan udara, itu kan mereka bersifat abiotik. Maksud abiotik itu mereka bukan makhluk hidup, tapi makhluk mati. Atau yang mati. Makanya ini, mana ya, gak ada. Ini keramik. Nah, ini keramik kan dulur kita, dulur. Dulur itu saudara. Karena ini juga dari tanah ya. Tapi itu sebenarnya kurang setuju saya. Nggak mau saya. Sama keramik ya. Masa disamain sama keramik ya? Karena bagian dari tanah juga katanya. Tapi itu mas secara ini doang gitu. Nah, ia akan hidup jika diberi kehidupan yang bersifat fisik. Nah, nanti si jasad ini nanti tuh menurut Ibnu Miskawah itu ia dihidupkan dengan yang namanya nyawa. Nah, nyawa ini bukanlah roh, tapi nyawa ini disebut sebagai al-hayyah atau daya hidup. Nah, ini loh di Ibnu Miskawah itu nanti gini penjelasan. Kenapa
nyawa itu bukan bagian daripada roh atau bukan roh adalah karena nantinya tuh kalau dalam pendapatnya Al-Ghazali ada yang disebutnya tuh ar-ruh al-jasmaniyah atau ruh material, yaitu daya hidup yang dia itu merupakan vitalitas fisik manusia, yang maksudnya apa sih yang menyebabkan manusia itu hidup gitu. Nah, yang menyebabkan manusia itu nyawa. Nah, nyawa itu nanti disimpannya di jantung, di aliran-aliran jantung. Karena dengan adanya jantung itu, maka aliran-aliran darah itu akan menyebar ke seluruh badan, dan nanti biar kebayang gini ya. Soalnya ini mah makanya saya bawa papan tulis ya. Ini agak gini nah, agak muter sininya tuh. Gini. Kan tadi kita tuh dari air ya. Hah? Saya mundur lagi deh. Iya, kenapa aku gak mundur ya? Mau agak bilang sih, Cak. Oke. Nah, nanti yang menyatukan, yang menghidupkan si ini tuh namanya apa? Al-Hayyah kalau menurut Ibnu Miskawi itu. Nah, Al-Hayyah ini berfungsi sebagai vitalitas atau vitalitas bahasa Indonesia apa ya sih vitalitas tuh? Vitalitas tuh kayak unsur terpenting gitu, sehingga nanti dia itu berada pada susunan-susunan sel, fungsi-fungsi kelenjar, pencernaan dan lainnya. Sehingga kalau misalkan kita terkena panasnya api, maka nanti akan menjalar lah gitu. Kalau di biopsikologi apa ya? Namanya itu mah apa? Ada apa? Stimulus ya? Apa? Respon ya? Apa? Yang kalau si ini gini, ada si bulu-bulu kita tuh sebagai apa sih yang buat mengalirinin Reseptor. Nah, reseptor gitu, ada reseptor sebagai reseptor lah gitu. Nah, sehingga misalkan kita ngerasain panas, nah nantinya tuh akan berusaha diatasi gitu ya dengan unsur yang ada dalam diri kita, dengan air bahasa kasarnya gitu. Tapi secara ilmiahnya nanti ada apa ya namanya tuh, lupa lagi lah namanya tuh. Kalau misalkan kita lupa mah pakai sel darah putih gitu. Tapi secara unsur zatnya awalnya dari air gitu. Makanya ketika panas kita akan berusaha menjaganya tetap stabil. Jadi makanya disebutnya tuh sebagai nyawa gitu. Nyawanya tuh nanti tadi tuh ada berupa kulit, rambut dan sebagainya. Apa sih unsur-unsurnya lah, bagian-bagiannya tuh nanti ada di rambut dan sebagainya, sehingga si rambut itu kan dia tuh tumbuh sendiri, mata bisa ngicap sendiri gitu kan, nggak usah pakai kiat ya, 1, 2 gitu kan. Tapi tiba-tiba sendiri. Nah, itu Al-Hayyah yang menggerakkannya. Nah, yang menggerakkan itu nanti pada akhirnya dikumpulkan di yang namanya jantung, karena jantung ini sebagai pusat daripada peredaran darah gitu. Nah, selanjutnya kenapa saya sebutkan tadi menurut Ibnu Miskawi itu nyawa itu bukan bagian dari roh, karena salah satunya tuh ketika si nyawa tuh apa ya, lebih mudahnya tuh daya hidup lah. Daya hidup tuh yang menyebabkan si tangan saya bisa gerak dan sebagainya gitu. Karena si daya hidup ini ketika tangan kita putus, kita tidak bisa menggerakkannya lagi gitu. Artinya si hayahnya itu juga meninggal, juga tidak ada si bagian tangan tuh. Seperti itu. Sedangkan nanti roh itu karena tidak berkaitan secara erat dengan jasad, maka ketika nanti kita meninggal, kita akan kembali kepada Allah gitu. Karena kembali kepada Allah, maka roh itu akan dimintai pertanggungjawaban atas masa lalunya gitu. Sehingga kalau nyawa itu ketika jasad meninggal maka nyawa juga meninggal, Al-Hayyah tuh
tapi roh itu kembali ke Allah gitu, seperti itu. Katanya seperti itu sih. Nah, kalau misalkan inilah lebih mudahnya gambarinnya. Kalau kalian punya anak ya perempuan, punya anak dengan dalam kandungan. Kenapa sih anak itu ketika usia 1 sampai 4 bulan kayak tetap gerak gitu? Oh iya, gue belum pernah ngerasain ya. Ya gak bisa ngebayangin ya. Itu bakal tetap dia tuh bisa nangkep nutrisi dan lain sebagainya. Itu karena ada al-hayya tadi sebagai unsur yang membuat si ini tuh tetap hidup gitu. Tapi kan dalam hadis itu nanti diterangkan bahwa roh itu ditiupkan ketika usia berapa? Ketika 4 bulan. Artinya apa yang menggerakkan selama 4 bulan sebelumnya? Kalau misalkan, ya al-hayah tadi. Ya apa tuh? Nah, yang bergerakkan itu tadi si al-hayah tadi. Jadi al-hayah itu adalah bagian dari jasad kita. Gitu. Jadi jelas kan bedanya? Sedangkan roh baru ditiupkan ketika usia 4 bulan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini nih sifat dasar atau natur daripada jasmania. Jadi kalau bisa kalian tulis ya, ada dua sifat dasar atau natur. Yang pertama adalah natur abstrak, natur konkret, dan juga yang kedua adalah natur abstrak. Natur konkret itu adalah berupa tubuh yang tadi nampak. Nah, natur konkret itu adalah nyawa yang halus yang tadi. Jadi kebayang nggak? Jadi si apa ya? Mana tadi? Mana penghapusnya tadi? Oh, hilang ya? Gitu. Ini perlu diingat lagi ya. Kalau si ini dari mana tadi yang saya terangkan dari awal, judulnya apa? Aljismiyah atau tadi aljasadiyah lah. Ini itulah jasad gitu ya. Karena unsur awalnya dari ini, kemudian nanti dihidupkannya oleh nyawa gitu ya. Nah, maka si api, air, dan angin dan sebagainya ini menciptakan berupa jasad. Makanya ini kenapa nggak disebut jasad, biar kita lebih mudah menggambarinnya. Kita menggunakan kata jismi aja ya. Biar nanti ini jasad dan si nyawa ini berupa ini. Oke, kita garis bawahi. Nah, si ini secara natur ini adalah namanya natur konkret. Karena dia tuh bisa terlihat karena dia berupa jasad. Nah, si daya hidup ini disebut sebagai natur abstrak. Tapi dua ini merupakan masih bagian dari aljismiyah. Gitu. Bukan dulu bagian dari nafsiyah atau ruhaniyah gitu. Nah, saya nanyain ini karena bingung ya. Saya nanyain ke GPT terkait kenapa sih si nyawa ini tidak disamakan dengan ruh. Nah, di sana jelaskan bahwa para ilmuwan muslim itu sangat teliti gitu, sehingga untuk membedakannya itu mereka butuh belajar bertahun-tahun, sehingga ternyata di antara jasad dan juga ruh itu berbeda. Jadi perbedaan itu sangat tipis. Ketelitian para muslim gitu ya, ilmuwan muslim itu seperti itu gitu. Kayak kita ngerasa berbangga gitu harusnya dengan para ilmuwan muslim itu salah satunya, karena mereka tuh bisa membedakan hal tersebut gitu. Tapi nanti di barat itu nggak bisa karena mereka kesulitan, karena mereka hanya berasal semuanya dari akal gitu, seperti itu. Nanti kesulitan mereka tuh di sana. Oke, udah kebayang ya? Berarti tadi secara naturnya tuh ada dua, ada konkret, ada abstrak. Secara konkretnya tuh sampai ke jasad, dan secara abstraknya tuh ke daya hidup nanti gitulah. Oke,
Dan nanti jangan lupa juga bahwa si kita itu kan makhluk yang bisa bertahan hidup karena reproduksi gitu. Nah nanti secara mudahnya reproduksi itu dibagi kepada dua lah, kepada reproduksi seksual dan juga reproduksi aseksual. Nah reproduksi seksual itu adalah proses biologis yang dia itu melahirkan berupa individu gitu, berupa melahirkan tuh bisa aja kayak ayam gitu kan, ayam juga seksual ya. Nah sedangkan aseksual itu adalah proses reproduksi yang secara penggandaan. Seperti apa sih namanya, lupa lagi. Apa? Amuba gitu. Itu prosesnya apa namanya? Perpisahan itu. Yang belah diri itu apa bahasa itu? Lupa lagi ya. Tahu gak? Kayak dipisah itu apa? Bahasa ilmiahnya itu apa? Kalau membelah diri itu? Hah? Dapalnya? Dapal. Mitosis. Hah? Mitosis. Mitosis naon ente mitos ah. Ente. Nah, secara penggandaan itu aseksual. Nah, atau bisa juga ini tuh aseksual tuh tidak dilakukan dengan hubungan gitu. Tapi ada loh manusia yang tidak lahir tidak dilakukan oleh hubungan apa? Siapa? Nabi Isa. Nabi Isa, Cici Maryamnya mah yang mengandung ya kan? Enggak, ini siapa? Kan orangnya. Enggak. Misalnya Siti Maryam itu ininya, tapi nanti anaknya Nabi Isa. Nabi Isa, Nabi. Nah, Siti Maryam ini termasuk apa ya? Makhluk yang melakukan reproduksi secara aseksual karena dia tidak melakukan secara yang normalnya lah gitu. Gitu. Kemudian siapa lagi? Adam. Nabi Adam karena tidak punya ayah dan ibu. Kemudian siapa lagi? Terakhir Hawa. Siti Hawa karena dia tiba-tiba kan dari laki-laki gitu atau dari Nabi Adam. Nah itu adalah proses yang aseksual, maksudnya itu memang tidak seperti itu, tapi itu sebagai keunikan, sebagai kekuasaan dari Allah. Kemudian nantinya tuh kalau misalkan kita dari mana? Dari ayah ibu kita, maka termasuk kepada reproduksi yang nah gitu, seperti itu ya. Jadi suatu pokoknya ada hubungan lah gitu, jelas gitu ininya dari mana. Saya mungkin bakal kirim ini ya. Oke. Terus selanjutnya nanti kata bagaimana sih proses penciptaan jasmani manusia itu dalam Al-Quran, tapi dari Nabi Adam seperti itu ya. Kata Maurice Bucaille, saya tuh pernah ini lupa lagi dia tuh orang mana ya, waktu itu pernah baca lupa. Dia tuh mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Quran secara tematik gitu, secara tematik itu secara berurutan. Dalam kitabnya itu kitab Maudu'i, tahu kan? Kenal ya? Gak apa-apa lah, nanti dicari aja. Di sana menjelaskan proses manusia dari awal sampai akhir, tapi sebelumnya ia membagi dulu. Proses penciptaannya itu berasal dari asal yang jauh atau al-abid, yaitu dari tanah yang pertama. Siapa? Tanah manusia yang diciptakan dari tanah pertama tadi. Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu dari tanah al-abid, dari asal yang jauh prosesnya tuh. Jadi proses masuk asal yang jauh tuh bukan di bumi penciptanya tuh, tapi di kan tadi dari alam penciptaan tuh apa tadi? Secara mudah yang tadi yang alam yang mudah al kholaq gitu, al kholq gitu. Alam penciptaan menurut Imam Al-Ghazali seperti itu. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita ini masuk kepada proses penciptaan yang kedua, yaitu dari asal yang dekat atau disebutnya itu dengan al-qorib gitu. Kenapa? Karena kita ini adalah dibuat dari sperma dan ovum yang menyatu gitu. Artinya dari al-qorib itu yang dekat dengan bumi gitu, seperti kita seperti itu ya. Nah artinya jadi kita jelasin dari yang pertama, dari al-abid, dari yang paling jauh sampai kita bagaimana gitu kan. Ada yang tahu? Tidak? Tahu atulah. Oke. Yang boleh ditulis mungkin ini sama ayat nih ya. Nanti saya jelasin. Soalnya ini buat awal kita.
Jadi jasmania pada akhirnya jismiyah itu yang pertama diciptakan dari al-arad atau dari tanah al-ardi gitu. Nah, itu landasannya dari Quran surat Nuh ayat 17 sampai 18, dari Quran surat Toha ayat 55, Quran surat Hud ayat 61 dan An-Najm ayat 32. Kemudian itu tercipta dari arad Nuh dari tanah. Kemudian yang kedua, manusia itu selanjutnya diciptakan kemudian ia tuh beralih ada yang dari awalnya dari tanah, kemudian dari namanya tuh turab. Turab itu adalah tanah gemuk. Nah, itu tuh dari Quran dan Quran surat Al-Hajj ayat 5, Al-Kahfi ayat 37, Ar-Rum ayat 20, Fatir ayat 11 dan juga Al-Mu'min ayat 6. Nah, apa sih yang dimaksud dengan turab? Turab itu adalah tanah yang subur, tanah yang memang dia tuh bisa dihidupi oleh tumbuh-tumbuhan gitu. Itu beberapa prasenya ya. Itu yang keduanya. Kemudian nanti yang ketiganya itu pada atin atau tanah lempung. Ada yang tahu tanah lempung nggak? Apa tanah lempung? Ya, tanah liat, tanah lempung tuh. Jadi antara tanah yang dikenai air, makanya nanti ada hadis juga menyebutkan bahwa manusia itu, Nabi Adam itu dari tanah liat gitu. Jadi itulah bermacam-macam perbedaan seperti itu. Itu yang kedua ya. Itu dalam Quran surat Al-An'am ayat 2, As-Sajdah ayat 7, Al-Isra ayat 61. Kemudian nantinya tuh beralih lagi kepada lempung yang pekat. Berarti disebutnya itu dengan tin lazib, atin al-lazib. Jadi tanah liat yang pekat, yang keras lah gitu. Kemudian nanti iya, kenapa aku gak pengen ya, lupa ya, kenapa kalian ngasih tahu ya? Itu ya. Kemudian yang keempat nanti ada kelima nanti ada yang disebut tuh pada salsal atau fakhor. Salsal itu adalah tanah lempung yang hitam, artinya tanah yang tadi udah dikasih air, kemudian nantinya tuh menjadi tanah lempung yang pekat, yang udah mulai bisa dibentuk, kemudian nantinya tuh menjadi pada kalimat tuh salsal gitu ya. Salsal tuh tanah lempung yang hitam yang nanti tuh udah kering gitu ya, atau juga disebut fakhor atau tembikar. Tembikar tuh yang tadi tanah yang kering udah mulai keras lah, mau diketok tok 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 suaranya gitu. Makanya patung-patung yang dari tanah tuh mulai agak keras gitu, karena itu disebutnya sebagai dalam Quran tuh al-fakhor. Itu dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 14 gitu. Kemudian nanti si sal-sal itu, atau misalkan si tanah yang udah mengeras itu, dia itu menjadi hama imasnun dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 26, menjadi tanah lempung yang berbentuk. Jadi tanah, nah tuh kalau misalkan kalian buat tanah digini-giniin, jadi nggak bulat hungkul gitu, jadi ditempelin hidungnya, ditempelin telinganya gitu ya. Nah kemudian nanti ada sulsulati mintin atau saripati lempung. Saripati lempung itu jadi saripati tanah yang tadi, Quran surat Al-Mu'minun ayat 12. Kemudian nanti berpindah lagi ke ma bashar. Nah ini kita ini pada ma bashar atau air mani, dan juga itu dalam Quran surat Al-Furqan ayat 54. Ini deh, biar ini. Oke. Kemudian nanti bashar, setelah jadi bashar kita iniin dulu. Kalian kebayang nggak tadi saya ceritain itu? Tabarakallah, Allahu Akbar. Gini lah, dari kalau orang langsung ke bahasa ini art gitu ya. Kemudian nanti kita jadi turab. Kayaknya bakal lama. Saya punya tips. Saya fotoin ya. Biar ini.
Biar nanti, jadi kalian gak apa sambil dibuka aja nanti di HP-nya. Biar nanti kebayang. Saya kirim ke mana? Ke grup ya? Tuh. Nah, bisa lihat ya. Biar kebayang. Kita baca lagi dari awal ya. Jadi, dibuatnya tuh dari tanah, kemudian menjadi tanah yang subur, tanahnya tuh atau turop, kemudian nantinya tuh dikasih air, si tanah yang subur itu, kemudian setelah dikasih air ini air siram, kemudian tanahnya tuh agak mengeras, setelah agak mengeras nanti dibuat agak keras lagi gitu, ini mah terus mulai cocok lah, terus kuat gitu si tanah nanti, maka nanti setelah dikuat gitu, maka ditambah lagi tanah-tanah yang lain, maka dibentuk gitu. Nah, itu namanya hama imasnun. Terus nantinya tuh ada saripati lempung. Nah, saripatinya kemudian nanti dari kemudian menuju mani, kemudian ada mani itu maksudnya tuh belum dikeluarkan ya sama si laki-lakinya itu. Nah, ketika dikeluarkan itu nanti menjadi sperma, kemudian dicampurkan dengan ovum. Nah, saat itu juga maka nantinya tuh akan bercampur atau disebut dengan nutfah amsaj gitu. Nah, kemudian nanti berupa menjadi cairan yang hina atau mahin. Nah, di antara itu sudah berbentuk menjadi cairan yang tadi mulai berbentuk ada, kalau kita masih bentuk daging yang inilah, dia masih daging. Kemudian nantinya tuh ada perpaduan segumpal darah, kemudian nanti berbentuk daging dan juga setelah berbentuk daging nantilah tumbuh dan sebagainya. Nah, yang ini saya tanyakan kepada kalian, coba kalian ini lagi, telisik lagi, kenapa saripati atau mintin ini dijelaskannya tuh ke poin ke-7, gak ke poin pertama, padahal seharusnya dari saripati dong gitu, bukan dari tanahnya. Tak ada yang bisa jawab? Jak, gimana Jak? Kenapa dalam penjelasan ini tuh saripati tuh di urutan ke-7 gitu, nggak di urutan pertama saripati? Saripati itu dari tanah. tanah. Saripati tanah itu kenapa diurutnya tuh ke-7? Kenapa nggak ke pertama? Karena seolah-olah ini dijelasin kalau pembuatan atau unsurnya itu yang secara realistis dari manusia atau yang kita kenal dari tanah dulu. Oke, boleh. Ada lagi? Pipa acan dan talanya. Apa? Kenapa? Kenapa nggak di awal? Atau misalkan di antara yang lain, kenapa gak di awal gitu? Karena saripati itu kayak akhirnya kan awalnya kayak tanah sama jadi saripati. Misalkan apa ya, kalau jus gitu yang diambilnya kan kayak bukan bubuknya tapi si air yang dari bubuk. Oke, play. Mau acan orang. Terakhir. Nanti Zaki nanti. Kalau menurut aku mah mungkin nyambung juga dari yang kita ya, karena kan kayak kita tuh dari yang tanah yang misalnya kotor nih, kayak masih mentahan gitu, terus diambil saripatinya karena itu kayak udah proses penyaringan lah yang kayak benar-benar disaring sampai saripati inti yang paling bagusnya gitu. Dia masuk ke Boleh. Nah, itu teman-teman yang sampaikan bisa ya. Tapi secara tepatnya, kenapa nggak dari saripati dulu? Karena seperti yang tadi saya jelaskan bahwa si proses ini tuh diproses terjadinya manusia dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam itu tadi masuk kepada
tempat yang jauh al-abid dari tanah yang memang benar-benar asli dari bumi gitu. Nah, yang menjadi saripati itu adalah kita, karena kita ini tidak ditempelin gitu. Kalau misalkan kita dari tanah muruluk kan. Jadi yang maksud saripati tanah gitu ya nantinya tuh. Kemudian nanti dari dari air mani dan sebagainya, kita tuh masih ada saripati tanah yang dalam diri kita gitu. Tapi kita tuh dilanjutinnya tuh dari saripati tanah sampai ke bawah tadi, kalau dari dalam si ini tadi, si bagan tadi. Nah, Nabi Adam itu dari awal sampai akhir gitu prosesnya tuh. Tapi nanti ada dilewat di bagian air mani dan sebagainya. Jadi kenapa nggak tanah dulu, nggak saripati tanah dulu? Karena yang pertama diciptakan tuh Nabi Adam, maka Nabi Adam tuh yang disebutkan sebagai penciptanya itu dari tanah gitu. Jadi dari 1 sampai 10, Nabi Adam dari 1 sampai 7 gitu ya. Nah, kalau kita dari 7 sampai sisanya sampai ke bawah gitu. Kan kita nggak dari tanah dulu gitu. Gitu ya. Paham ya? Jadi awalnya seperti itu. Oke. Biar cepet lah kita ini ringkas. Jadi jismiyah itu seperti itu ya. Karena jismiyah ini tuh bersifat tadi kasar gitu ya, konkret dan bisa terlihat. Nah, sedangkan ruhaniyah kita bahas ya. Ruhaniyah ini nanti ada 2 definisi. Ada 3 definisi. Nah, menurut orang-orang materialism, dia tuh menyebutkan bahwa ruhaniyah ini tuh adalah bagian dari jisim, bagian dari badan. Jadi ketika badan meninggal, maka maka si ruh yang disebut sebagai orang materialis, dia juga bakal meninggal. Tuh. Kaum materialisme teh ini gini, kalian tahu gak? Nah, salah satu yang beraliran materialisme tuh yang mendirikan ini biologi. Jadi kata Dr. Yuhasan seperti ini, kan dia tuh ahli saraf ya, ahli saraf otak. Dia tuh nyebutin bahwa manusia itu tercipta secara alamiah dan ia akan meninggal pula secara alamiah. Jadi benar-benar manusia tuh awalnya tercipta dari bumi, kemudian balik lagi ke bumi. Itu orang-orang materialisme itu seperti itu gitu. Jadi emang benar-benar dari udah gak ada kaitannya dengan hal lain gitu, spiritual. Nah, nanti orang-orang spiritual membantahnya. Kalau misalkan roh itu sebagai substansi yang rohani yang berasal dari yang tadi saya jelaskan ya, bahwa spiritual itu, bahwa si roh itu tuh bukan diciptakan di bumi, bukan diciptakan juga di alam penciptaan atau arad, tapi diciptakan di alam amar, maka terpisah gitu. Dan nanti ada yang gabungannya. Kalau gabungannya mah antara orang-orang yang memiliki aliran materialisme dan juga spiritual, mereka tuh mengatakan bahwa justru kalau roh itu adalah gabungan daripada roh dan juga si jasad itu sendiri gitu. Nah, pada akhirnya kesimpulannya yang saya simpulkan, yang akan kita bahas adalah menurut pandangan spiritual, yaitu roh itu tuh bukan bagian daripada jasad, tapi terpisah, benar-benar berbeda dari jasad. Nah, kalau yang tadi, si gabungan tadi antara jasad dan roh itu sebagai nafs yang tadi sudah kita bahas gitu. Jadi makanya kita menggunakan pandangan spiritualis seperti itu. Oke. Nah, nanti ya teman-teman semua, menurut Ibnu Rusdi seperti ini, karena roh itu mana ya? Ini deh. Tapi kita
Ibnu Rusdi mah tadi ngegabungin antara si roh sama jasad gitu. Nah, makanya disebut itu sebagai nafas juga. Nanti kan ini si jisminya. Bentar ya. Nafas yang plus jasad. Enggak ada yang bahasanya itu apa ya, alam, apalagi saya tuh alam mana yang disebut oleh mana? Tadi itu saya nulis nih. Nanti jasad itu lahir batin, lahir batin. Nah, bukan kita menurut Ar-Razi. Jadi dia menyebut antara ruh dan jasad itu disatuin menjadi yang namanya tuh insaniyah. Nanti jasad dia itu lahir batin. Teh Sabira, kamu baca ini teh apa teh? Bisa kebaca? Iya, nggak kebaca. Maaf. Nah, ini saya ngecek tulisan saya sih, goreng. Baca di aku cuma waktu doang. Oh iya. Oke teh, apa teh? Lahir, batin. Nah, menurut Ar-Razi nantinya tuh dia emang gak misahin antara sirah dan jasad, namanya itu insaniyah. Ketika insaniyah ini masih bersatu dengan batin gitu ya, maka ia tuh ketika si insaniyah ini masih bersatu dengan lahir, ini plus lah, masih bersatu dengan lahir dan terpisah dengan batin, maka itu yang disebut dengan an-naum. Tahu an-naum? Nah, an-naum tuh apa nih? Tidur. Nah, maka tidur tuh adalah terpisahnya si insaniyah dengan jasadiyah gitu. Tapi ketika si lahir dan batin ini terpisah, si insaniyah itu terpisah dari lahir dan batin, maka dia itu wafat, meninggal. Seperti itu kalau dalam konsepnya Ar-Razi gitu. Dan begitupun dalam pendekatan ini, dalam pendekatan yang saya sekarang bawa, bahwa ketika kita nanti tidur gitu ya, maka si nafsiyah yang bagian jasadiyah itu tuh dia sedang tidak bergerak, tapi si roh itu akan berkeliaran seperti itu. Seperti itu. Berkeliaran tuh maksudnya jadi lepas gitu. Makanya kalau misalkan kita lihat, kenapa sih ada yang meninggal itu secara disengaja dan ada yang secara tidak disengaja? Orang yang meninggal secara disengaja seperti bunuh diri gitu, itu tuh rohnya masih ada, tetapi jasadnya itu, yang tadi jasadnya itu diberikan kekuatan untuk bergerak oleh al-hayyah, daya hidup, itu sudah rusak al-hayyahnya tuh sama si jasadnya tuh, sehingga rohnya itu tetap ada tapi dia udah gak bisa gerak, makanya dia udah meninggal gitu. Makanya ada loh yang dia tuh cuman kepalanya doang tapi masih hidup gitu, ada gitu. Hah? Kuyangnya lain, bukan kuyang itu. Emang ada gitu ya, dia itu memakai itu tapi nggak bertahan lama gitu. Cuman kalau nggak salah tuh sekitar berapa? Kalau 2 hari atau 3 hari ya, itu hasil penelitian seperti itu. Makanya saya di sana melihat bahwa oh ternyata si
walaupun cuma segitu, sekiranya si jasad itu masih mampu untuk bergerak gitu ya, dia masih bisa hidup gitu. Makanya kalau misalkan inilah mudahnya, kalau ada yang kecelakaan, dia tuh udah buntung gitu, tapi dia tuh masih hidup gerak-gerak gitu. Tapi secara al-hayahnya tuh berarti masih gerak, tapi rohnya tuh masih ada gitu. Tapi ketika si al-hayah itu sudah redup, sudah mulai tidak ada tenaga, maka dia sudah mulai tidak bisa bergerak dan meninggal gitu. Si rohnya kemana? Nanti dimintai pertanggungjawaban. Seperti itu. Oke. Jadi itu ya cara ininya. Cara gampangnya seperti itu. Nah, tapi roh itu biar lebih mudah, roh itu secara teoritis kita definisikan sebagai roh yang murni berhubungan dengan zatnya yang disebut dengan roh al-munazzalah nanti itu. Wujudnya tuh berupa al-amanah. Kita udah beres ini ya. Nah, disinilah kesimpulannya roh itu. Roh itu nanti pada akhirnya bakal dibagi menjadi dua. Roh al-munazzalah adalah roh yang tadi benar-benar murni. Dia itu tidak ada kaitannya dengan jasad. Yang disebut dengan roh munazzalah. Munazzalah. Oke? Gitu ya. Nah, kalau kalian pernah dengar hadis tentang bagaimana di dalam Quran, kita tuh ketika ditanya oleh Allah, apakah aku Tuhanmu? Naam, bala syahidna gitu. Maka kami bersaksi bahwa kamu Tuhan kami. Nah, roh itu, roh yang bersaksi adalah roh munazzalah. Dia tuh benar-benar murni datangnya tuh dari Allah. Gitu. Nah, tapi nanti ada roh gorizo. Roh gorizo itu nanti diartikannya itu sebagai insting gitu. Nah, yang kita bahas rohnya tuh roh munazzalah, roh benar-benar murni yang tadi seperti itu. Sehingga tugasnya itu adalah diberikan apa? Diberikan amanah. Ya, ini pasti pada tahu apa sih amanah bagi diri kita. Maka yang disebut dengan apa? Ini apa? Quran surah apa itu? Yang kita diciptakan untuk ibadah tuh? Tahu? Kita diciptakan hanya untuk ibadah tuh surat apa? Al-Azab ya? Al-Baqarah. Enggak ada. Ada yang Al-Azab. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduna. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Gitu kan? Nah, itu adalah salah satu tugas daripada amanah. Amanah itu tugas gitu ya. Berarti tugas yang pertama sebagai roh itu apa? Sebagai untuk ibadah. Kemudian yang kedua untuk menjalankan perintah-perintahnya. Kemudian nanti yang ketiga untuk menjalankan aturan agama. Kemudian untuk menjalankan waktu dan juga hukum untuk menjalankan hukum-hukum Allah gitu sebagai sunatullah, sebagai khalifah. Seperti itu ya mudahnya ya. Nah, terakhir kita ke nafsaniyah. Nah, nafsaniyah biar gak pusing lagi ya. Nafsaniyah itu nanti juga adalah bagian dari gorizo. Nah, karena nafsaniyah ini adalah antara roh dan jismiyah, maka nafsaniyah inilah yang sering-sering dibahas dalam psikologi, tulisan dalam psikologi Islam. Karena apa? Nanti nafsaniyah ini melahirkan perilaku, melahirkan bentuk-bentuk apa ya, gerakan-gerakan seperti itu. Makanya
yang terakhir ini saya sampaikan bahwa nanti si nafsaniyah ini memiliki 3 komponen lagi nanti ya, ada dibagi 3 lagi. Ini jadi ada namanya tuh yang nanti gak tahu sama teman-teman dibahas, ada disebut sebagai hob gitu ya, ada disebut sebagai akal, dan yang terakhir disebut sebagai hawa nafsu. Jadi kesimpulannya, kenapa tadi saya nggak banyak ngebahas tentang nafs? Karena nafs ini tinggal gabungin weh, gampangnya gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana bentuk daripada nafs, kalau nafs yang sedang berada pada jasad itu berbentuk juga seperti marah, seperti cemburu dan sebagainya, itu nafs gitu. Gampangnya seperti itu. Kalau misalkan nafsnya itu nanti berkaitan dengan roh, maka dia tidak bisa diukur gitu. Jadi untuk menggabungkannya seperti itu. Kalau di ininya siapa si Freud tuh ide ego super egonya gitu. Tapi ide ego super ego kalau di psikologi Islam sebenarnya itu hanya sampai nafsaniyah gitu, gak sampai ke atas ini, gak sampai ke roh khususnya gitu. Seperti itu, karena insting itu nanti masuknya ke nafsaniyah yang nanti bakal teman-teman bahas. Kemudian nanti membahas tentang qalb, membahas tentang akal, dan membahas tentang hawa nafsu dan sebagainya. Itu mungkin kesimpulannya. Jadi kenapa tadi saya ingin kenapa tema saya ingin menjelaskan ini, karena teringat kata Ahmad Mubarak, Profesor Ahmad Mubarak, dia mengatakan bahwa psikologi itu pernah dibahas oleh para ilmuwan muslim gitu. Tetapi kita jangan sampai juga menyepelekan psikologi yang sekarang sedang mapan, itu psikologi barat itu. Pelajarilah itu, karena orang-orang barat itu mencurinya dari Islam. Maka ketika kita melupakan psikologi barat, itu kita juga telah menghapus sejarah yang ada di Islam itu. Jadi pada akhirnya kita juga harus mengimbangi gitu psikologi kita, mau dari Islam ataupun dari barat, sebagai apa? Sebagai tetap kesinambungan ilmu gitu. Jadi kita paham seperti ini. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang dipertanyakan, nanti dikembalikan lagi kepada moderator. Dan karena ini sifatnya diskusi ya teman-teman, jadi harus ada yang nanya dan juga menanggapi. Kira-kira siapa yang mau nanya? Enggak, katanya mau nanya juga. Aku mau menanggapi. Oke, boleh. Tapi menanggapi bukan nanya. Iya, gak apa-apa. Tapi nanya juga sih. Bukan nanya sih kayak. Bisa gimana tuh? Nanti kesimpulannya. Jadi kan tadi aku tertarik sama konsep yang al-hayah itu ya, yang kayak dia tuh cuma jadi daya hidup, Ya, daya tapi sebenarnya dia nggak sebagai gitu kan, dia nggak masuk sebagai ruh. Nah mungkin aku itu langsung kepikiran mungkin itu kayak misalnya kita analoginya ya kayak HP nih. Nah mungkin HP ini lagi kosongan benar-benar kayak nggak ada software sama sekali. Tapi ketika dia dicas, itu kan dia tetap bisa nyala kan, tapi nggak bisa berfungsi. Ya. Jadi kayak daya hidupnya itu emang ada, tapi nggak bisa berfungsi gitu karena si ruhnya atau kayak si softwarenya itu nggak ada. Kayak gitu nggak? Si software yang dimaksud itu apa? Bukan. Enggak. Jadi Pak, software itu apa? kayak aplikasi-aplikasinya. Terus itu kayak benar-benar kayak buat ngejalanin wallpapernya aja gitu nggak bisa. Sebenarnya itu lebih dalamnya lagi, si al-hayah itu lebih baiknya ditempatkan sebagai baterai. Oh baterainya. Karena ketika baterai mati,
maka HP-nya itu nggak bisa berfungsi lagi. Nah, si casannya itu sebagai ruh gitu. Kalau misalkan itu, tapi nantinya tuh tidak mengecas. Nah, makanya nanti batas. Nah, ini ya, nanti di akhir nih. Makanya tadi saya kenapa singkat lupa ya. Di nafsania ini nanti pada akhirnya yang menghentikan si al-hayyah gitu ya bahasanya tuh, itu tuh adalah ajal. Ajal tuh waktu tengah baterai cuma 100% ketika 0% udah habis gitu. Dan ketika si al-hayyah itu udah meninggal, udah habis gitu ya, maka si badannya itu gak bisa gerak lagi gitu. Sejak saya benar. Atau ulas tadi sedikit dari yang Oke, mangga. Oke, Syahdan, izin bertanya saja. Berarti tadi kita ngebahas tentang ada ruh, ada jasad, ada nafs sebagai penggabungannya. Nah, kalau misalkan orang yang tidak hidup, dia hidup, bergerak dan sebagainya, tetapi jiwanya tuh kosong. Jika dilihat dari itu berarti nafsunya itu berarti tidak ini ya, tidak stabil atau tidak berisi gitu ya, Dan. Ya, makanya kan tadi disebutkan nafsu itu adalah gabungan ya. Nafsu itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Berarti tergantung apa? Tergantung kecenderungannya. Apakah dia cenderungnya kepada rohnya atau kecenderungannya itu kepada jasadnya. Kalau kepada rohnya, maka nafs akan mengajak si jasad untuk baik. Dan ketika jasadnya itu ketika si nafs itu kecenderungannya ke jasad, maka ia akan melakukan hal buruk. Nah, bagaimana kalau misalkan yang dia itu tadi tidak tidak hidup gitu, maksudnya tuh kayak dia tuh kayak jalan we aja gitu, tapi gak ngerasain apa-apa gitu ya, berarti ya gitu aja ya. Ya berarti di sana rohnya itu tidak dominan gitu, tapi yang dominannya itu hanya al-hayyah doang gitu. Si nafs itu juga kecenderungannya tidak dominan, karena nafs itu akan mendorong apakah kamu mau melakukan baik atau buruk gitu. Makanya nantinya tuh kalau ada perbuatannya itu yang baik atau buruk, maka nanti lihat kecondongannya itu apakah ke roh atau ke jasad. Tapi kalau misalkan itu tuh dia tuh jalan aja, gak ada tujuan, gak ada apa, berarti bukan nafs yang bermasalah, tapi yang bermasalahnya itu tidak ada dorongan dalam ruh, nafs ataupun jasad gitu, ataupun kedua itu, tapi jasadnya aja yang hanya bergerak, hanya digerakkan oleh al-hayyah tadi gitu. Jadi kehilangan kedua itulah gitu. Nah, jiwa itu nanti di ininya tuh ya sih bisa di nafs gitu jiwanya tuh, tapi secara kecenderungannya tuh dia emang gak ada dorongan gitu. Dia gak ada dorongan berarti bukan nafs yang menggerakkan, tapi cuma jasad aja yang menggerakkan. Makanya dia ngerasa hampa gitu. Oke, Pak. Paham nggak? Nggak ya? Paham? Oke guys, karena sudah benar-benar Alhamdulillah. Buka. aku mau ngeringkas sedikit aja. Hari ini tuh kita belajar kalau misalkan dalam skala Islam, manusia itu dipahami sebagai kesatuan jasad, ruh, dan nafs. Nah, ketiganya tuh harus dijaga keseimbangannya gitu, biar kita bisa tumbuh secara utuh, secara sehat, secara fisik, jiwa, dan juga spiritual. Nah, aku mau ngucapin terima kasih banyak juga, terutama kepada pemerhati kita pada hari ini, dan kepada teman-teman semua yang mau hadir, yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga kita bisa bertemu
dalam diskusi diskusi dari aku cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga buat teman-teman. Start ya.